Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Aksan, Sarjana Peternakan Magister Sains, dosen Program Studi Teknologi Pakan Ternak, jurusan Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Bidang ilmu yang saya miliki adalah nutrisi dan makanan ternak, baik pada nutrisi untuk ternak ruminansia maupun nutrisi untuk non-ruminansia. Kesempatan ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan atau biasa disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi teknologi pakan ternak. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah mata kuliah ruminologi. Mata kuliah ruminologi adalah mata kuliah dasar pada program studi teknologi pakan ternak. Mata kuliah ruminologi disajikan pada semester 3 sebagai dasar ilmu dari nutrisi ruminansia. Mata kuliah ruminologi terdiri atas 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini mempelajari tentang mikroba rumen, ekosistem rumen, proses biokimia rumen, dan bagaimana merancang pakan ruminansia sesuai dengan karakteristik pencernaan dari ruminansia. Syarat untuk memprogram mata kuliah ini adalah harus melulusi 2 mata kuliah syarat sebagai prasyarat. Yang pertama adalah nutrisi ternak dasar dan yang kedua adalah mikrobiologi, yang keduanya disajikan pada semester 2. Tujuan penyampaian mata kuliah ruminologi adalah ketika mahasiswa sudah mengetahui bagaimana karakteristik pencernaan dalam ruminansia, bagaimana mikroba dalam rumen, bagaimana ekosistem rumen, maka dengan harapan mahasiswa akan mampu merancang maupun menyusun ransum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia, sehingga dalam pengolahan pakan yang akan ditujukan kepada ternak ruminansia akan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh sistem pencernaan pada tubuh ternak ruminansia, sehingga apabila nantinya mahasiswa akan merancang suatu pakan itu akan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia dalam segi nutrien pakan yang akan diberikan kepada ternak ruminansia. Sesuai dengan deskripsi mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu mengetahui mikroba rumen. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui ekosistem rumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui proses biokimia dalam rumen. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang pakan untuk ternak ruminansia sesuai dengan karakteristik pencernaan dalam ruminansia. Keempat capaian pembelajaran ini akan dicapai dengan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan praktek dan 16 kali pertemuan teori. Setiap pertemuan teori terdiri atas 170 menit yang dengan uraian 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri. Sedangkan setiap pertemuan praktik terdiri atas 170 menit secara akumulasi. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri dari 7, yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup ruminologi. Yang kedua, karakteristik pencernaan ruminansia. Yang ketiga, perkembangan saluran cerna ternak ruminansia. Yang keempat, klasifikasi mikroba rumen. Yang kelima, interaksi ekosistem rumen. Yang keenam, proses biokimia rumen. Dan yang ketujuh, merancang pakan sesuai dengan teknik manipulasi bioproses dalam rumen. Penyusunan pokok bahasan pada mata kuliah ini disesuaikan dengan SKKNI. SKKNI yang digunakan adalah nomor 66 tahun 2016, yaitu bidang produksi ternak dengan judul unit melakukan perawatan ternak. Referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah buku yang telah saya tulis dan saya terbitkan yang merupakan luaran dari Tridharma yang telah saya lakukan, yaitu bidang penelitian. Selain itu, referensi yang saya gunakan adalah buku-buku yang terkait dengan ilmu nutrisi ruminansia. Untuk memperkaya referensi dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa jurnal yang telah saya tulis dan beberapa jurnal lain yang telah diterbitkan secara nasional maupun internasional.
Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem blended atau hybrid yang terdiri dari pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Teknik atau model pembelajaran yang saya gunakan terdiri atas DIA atau biasa diartikan sebagai delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya di sini adalah bagaimana teknik saya untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang saya ampuh. Delivery dalam hal ini adalah dengan metode melaksanakan ceramah atau penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa dan penyampaian petunjuk praktikum ketika dalam proses praktikum. Nah, kemudian interaction artinya bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Sisi interaksi dalam hal ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah interaksi pada saat melakukan perkuliahan dan yang kedua adalah interaksi pada saat di luar dari perkuliahan. Dalam hal ini, dalam melakukan perkuliahan bagaimana memancing mahasiswa untuk lebih aktif dalam melakukan perkuliahan maupun dalam melakukan praktikum. Namun interaksi dalam hal ini di luar perkuliahan itu bagaimana memberikan motivasi kepada mahasiswa di luar kampus atau di luar jam pelajaran sehingga mahasiswa akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran dan mengikuti proses-proses pembelajaran nantinya. Kemudian yang terakhir adalah assessment atau bagaimana metode yang saya gunakan dalam hal memberikan evaluasi kepada proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa tentunya adalah sesuai dengan peraturan yang ada. Assessment yang saya gunakan yang pertama adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap tugas maupun kuis yang dilakukan oleh mahasiswa, dan yang kedua adalah bagaimana menilai ujian akhir semester maupun ujian tengah semester yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Asesmen yang saya lakukan untuk menilai bagaimana proses pembelajaran dan proses praktikum yang telah dilakukan oleh mahasiswa, tentunya secara objektif, artinya asesmen dilakukan dengan instrumen-instrumen penilaian yang sudah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran semester dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Pangkep. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam penyampaian teori yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, ketiga pembelajaran kolaborat dan pembelajaran mandiri. Indikator atau kriteria penilaian dalam penyampaian teori terdiri atas 3. Yang pertama, ketepatan dalam menjawab soal, 2. Ketepatan dalam menyelesaikan tugas, dan yang ketiga, ketepatan dalam melakukan komunikasi. Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan lebih menitik beratkan proses pembelajaran pada kegiatan praktek, sehingga mata kuliah diarahkan untuk lebih memperbesar proporsi dalam kegiatan praktik daripada kegiatan teori. Kegiatan praktikum dilakukan secara terjadwal sesuai dengan jadwal dan rancangan pembelajaran semester yang telah disusun bersama dengan tim teaching dan divalidasi oleh pihak pimpinan. Nah, kegiatan praktikum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada mahasiswa, karena sesungguhnya apa yang disampaikan akan lebih cepat atau mudah dipahami dengan melakukan kegiatan praktikum. Pada mata kuliah ruminologi, praktikum telah dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang ada dengan mengikuti modul-modul yang ada. Nah, dalam video ini akan dijelaskan beberapa praktikum yang telah dilakukan pada mata kuliah ruminologi. Yang pertama adalah mengamati mikroba rumen, yang kedua adalah membandingkan sistem pencernaan pada pedet maupun darah, kemudian yang ketiga adalah praktikum mengenai mengetahui atau melihat seberapa sering, seberapa lama ruminansia dalam hal ini sapi untuk memamah biak. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang pasti, pemahaman yang konkret kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya karakteristik pencernaan yang ada pada ternak ruminansia. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam penyampaian praktek terdiri atas 5. Yang pertama, demonstrasi, yang kedua diskusi, ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat pembelajaran kolaborat, dan yang kelima
PBL atau biasa disebut Project Based Learning. Sebagai perguruan tinggi vokasi, saat ini Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan telah mengembangkan metode pembelajaran PBL, karena metode pembelajaran PBL merupakan metode yang digunakan untuk mengkolaborasikan antara akademisi dan dunia industri serta dunia usaha. Indikator atau kriteria penilaian dalam proses pembelajaran secara praktik terdiri atas 4. Yang pertama, ketepatan dalam melakukan prosedur kerja. Yang kedua, ketepatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, hasil pengamatan dan laporan tertulis. Dan yang keempat, ketepatan atau kemampuan dalam melakukan komunikasi. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku secara umum di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Karena mata kuliah ruminologi terdiri atas 2 SKS, sehingga proporsi penilaian terdiri atas 50% teori dan 50% praktik. Aspek penilaian teori terdiri dari atas 4. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%. Yang kedua, tugas maupun kuis sebesar 20%. Ketiga, sikap sebesar 20%. Dan yang keempat adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan proporsi 50%. Berbeda dengan aspek penilaian teori, aspek penilaian dalam kegiatan praktikum terdiri atas 5 aspek. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, kedua, sikap sebesar 20%, ketiga, keaktifan sebesar 20%, keempat, ujian praktikum sebesar 30% dan laporan sebesar 20%. Selanjutnya saya akan menyajikan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah ruminologi pada salah satu pokok bahasan. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk pertemuan ke-11 yaitu proses biokimia rumen. Nah, sebelumnya mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Maka kita mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai cerna, kemudian ekosistem rumen. Nah, ini adalah modul terakhir untuk mata kuliah ruminologi. Ini adalah modul proses biokimia dalam rumen. Nah, bagaimana sebenarnya proses biokimia dalam rumen? Itu membahas mengenai apa-apa saja yang terjadi di dalam rumen, proses apa saja yang terjadi di dalam rumen, baik itu proses biokimia dari protein, proses biokimia dari karbohidrat, maupun proses biokimia dari lemak maupun mineral dan vitamin. Oke. Nah, apa gunanya kalian mempelajari proses biokimia dalam rumen? Kita lihat ya CPN-nya seperti apa. Nah, CPN dulu. Nah, mata kuliah ini capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang pakan ruminansia berdasarkan karakteristik pencernaan rumen. Jadi kalau misalnya kalian nanti selesai di mata kuliah ini, kalian diharapkan apa? Kalian diharapkan mampu untuk bagaimana memformulasi pakan, merancang pakan yang sesuai dengan karakteristik dari proses pencernaan si ruminansia. Pertama itu rumen, retikulum, abu masuk, Kamu masuk dan aku masuk. Oke, makasih ya. Benar bahwa ada 4 kompartemen dalam saluran cerna ternak ruminansia. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dan yang memiliki karakteristik yang paling mencolok adalah si rumen ini. Kalau abomasum ya sama fungsinya dengan lambung pada ruminansia atau proventriculus pada non ruminansia. Nah, sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan proses biokimia rumen. Jadi kalian harus mampu bahwa pertemuan kali ini adalah proses biokimia rumen terkait pencernaan protein di dalam rumen. Lanjut. Kita lihat dulu video dari pencernaan Jadi ketika ruminansia mengkonsumsi rumput, dia akan mengunyah dia di dalam mulut, kemudian langsung menelannya. Kemudian yang biru itu yang besar itu adalah rumen. Itu yang kompartemen paling besar di ruminansia.
Kemudian dia akan dibentuk menjadi apa? Bolus. Ingat ya, dia akan dibentuk menjadi bolus. Kemudian dimuntahkan kembali ke mulutnya. Kemudian dia kunyah kembali. Makanya dia disebut ruminansia atau meruminasi karena dia mengunyahnya berulang-ulang. Kemudian ditelan, langsung masuk ke retikulum. Yang pink itu adalah retikulum. Kemudian masuk ke omasum dan akhirnya ke abomasum. Nah, yang warna biru itu adalah abomasum. Salurkan ke seluruh tubuh untuk menjadi produksi seperti susu atau daging. Nah, untuk sapi perah susu, kalau untuk daging berarti sapi potong. Nah, kita lihat komparasi sistem pencernaan antara non-ruminansia dengan ruminansia. Kalau non-ruminansia, yang pertama itu fisik, kemudian hidrolitik, dan yang terakhir fermentatif. Nah, contohnya kalau di ayam, dia dimasukkan, ditelan ke mulutnya, masuk ke tembolok. Nah, di situ terjadi pencernaan fisik, kemudian masuk ke lambung atau proventriculus, di situ terjadi pencernaan hidrolitik. Pencernaan hidrolitik ini yang terlaksana akibat bantuan dari enzim pencernaan. Kemudian setelah itu barulah ke fermentatif, terjadi di usus. Jadi fermentatifnya hanya terjadi di usus halus dan usus besar. Berbeda dengan ruminansia. Kalau ruminansia dia fisik dulu, kemudian fermentatif, kemudian hidrolitik. Di mana terjadi fisik? Ya di mulutnya, kemudian masuk ke dalam rumen, terjadi pencernaan fermentatif, dan terakhir dia akan masuk ke abomasum. Dan terjadilah pencernaan protein dan non protein nitrogen atau namanya NPN. Contohnya di sini urea. Nah, pakan yang mengandung protein itu terbagi lagi atas dua. Ada yang sulit didegradasi, ada yang mudah didegradasi. Apa yang terjadi ketika dia sulit didegradasi? Dia langsung saja masuk ke usus halus. Dia langsung dicerna di usus halus, akan diserap melalui usus halus. Tapi kalau dia yang sulit didegradasi, dia akan diubah menjadi peptida oleh bantuan enzim protease. Protease ase kan? Protease menjadi peptida, kemudian peptida akan dirombak menjadi asam amino oleh enzim peptidase. Kemudian asam amino menjadi prekursor pembentuk protein mikroba dan kemudian terakhir dicerna di usus halus. Nah, apa yang terjadi ketika amonia berlebih? Maka dia akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea dan difilter keluar oleh ginjal melalui urin. Nah, sehingga di sini kita bisa berkaca bahwa ternyata ruminansia tidak butuh protein tinggi. Karena kenapa? Karena kalau dia berlebih, dia hanya akan diubah menjadi urea kemudian difilter keluar melalui urin. Nah, apa yang terjadi kalau hal tersebut terjadi di dalam rumen? Itu akan buang-buang energi. Kenapa buang-buang energi? Karena semua proses yang ada dalamnya membutuhkan energi. Sedangkan protein itu kan harganya mahal. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk penyediaan pakan dalam ruminansia itu jangan terlalu tinggi protein karena itu menjadi rugi. Oleh karena itu, karakteristik pencernaan protein ada 3, yaitu yang pertama, dia hanya didegradasi. Mikroba itu tidak terjadi sehingga akan dibuang melalui urin. Maka kita bisa membuat atau merancang teknologi untuk melakukan optimasi penggunaan protein. Optimasi penggunaan protein ini kemudian akan diharapkan untuk meningkatkan produksi dan akhirnya akan meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan yang kita akan dapatkan. Ya. Nah, untuk tugasnya silakan cari video di YouTube tentang pencernaan ruminansia, kemudian buat resume, kemudian penilaiannya kehadiran 10%, tugas 20%, sikap 20%, dan ujian 50% sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Bangka. Nah, untuk referensi silahkan bisa dibaca. Ada berapa? 4 referensi yang kalian bisa gunakan. Yang pertama yaitu buku yang saya punya sendiri, yaitu judulnya Optimasi Pemanfaatan Protein Pakan pada Ternak Kambing. Bisa diakses di
Google. Kemudian yang kedua itu adalah jurnal yang saya tulis bersama dengan pembimbing saya waktu kuliah. Kemudian yang ketiga adalah tulisan dari pembimbing saya waktu S2, dan yang keempat itu tulisan dari dosen saya waktu S1. Itu bisa menjadi referensi untuk khusus untuk modul ini. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan, kemudian kumpulkan tepat pada waktunya. Oke, mungkin cukup sekian untuk modul pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini, dan selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi video proses pembelajaran pada salah satu pokok bahasan mata kuliah ruminologi, yaitu proses biokimia rumen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.